Aprilia ya, saya bikin pertanyaan Kecamatan Sokaraja. Terus yang ditanyakan apa? Mungkin ini Bu, sudah berapa lama ini jadi penjual pertanian? Dari tahun 2009, berarti udah berapa ya? 16 tahun kurang lebihnya. Terus kita mau tanya Ibu, kayak berapa jumlah sih KWT atau kelompok tani yang di bawah naungan BPP Sokaraja? Jumlah kelompok tani ada 45. Jadi kalau untuk KWT-nya itu ada 22. 20 15 tambah 21 Mbak. Ya. Itu ada pertemuan rutin atau gimana ya Bu antara BPP dengan Kalau KWT tiap-tiap desa itu kita punya ada kegiatan pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali. Itu dalam satu kecamatan. Tapi kalau di masing-masing desa itu setiap 1 bulan sekali biasanya seperti itu. untuk yang kelompok tani? Kalau kelompok tani biasanya kita pertemuannya setiap awal musim. Terus kemudian kalau ada program-program yang kiranya memerlukan pertemuan untuk sosialisasi dan pelaksanaan program tersebut. Kan programnya nggak mesti. Program pengembangan seperti apa yang sudah disampaikan oleh BPP itu kepada petani? Ya banyak Mbak. Ini salah satu yang saya Ibu. Jadi program dari yang terbaru ini lagi sergap Mbak, serapan gabah. Jadi petani itu hasil panennya dibeli oleh Bulog. Nah ini untuk meminimalisir penjualan kepada tengkulak. Nah nanti biar harganya itu tidak kalau di saat panen raya itu tidak jatuh, terus kemudian di saat nanti intinya untuk menanggulangi inflasi lah seperti itu. Terus bagaimana cara BPP mengidentifikasi kebutuhan petani untuk program pengembangan masyarakat ini? BPP sebenarnya ya jelas karena sini sumber apa ya Mbak, jelas BPP itu sebagai sumber informasi jelas karena setiap program pemerintah itu kan jatuhnya ke dinas nih. Nah dari sini itu adalah merupakan tangan panjangnya pemerintah untuk menyampaikan ke petani. Jadi kita itu bisa dengan mungkin sosialisasi, terus kemudian bisa demplot atau dem area seperti itu. Terus yang selanjutnya, apa peran kearifan lokal dalam program penyuluhan dan pengembangan masyarakat petani? Aku mau jawab lah. Jadi kayak ujian bagai lah. Mungkin lebih ke keberlanjutan dari programnya itu setelah adanya sosialisasi. Keberlanjutan dari programnya. Yang jelas itu kan kita yang pertama kan pembinaan, tugas kita itu adalah pembinaan untuk meningkatkan PSK ya. Jadi kita itu mendampingi petani dari mulai sosialisasi, terus kemudian setelah itu juga setelah sosialisasi kita juga ada pendampingan kegiatan program tersebut, misalnya dalam kita pendampingan terus lah Mbak, mungkin dari budidaya, terus kemudian dari cara metode sampai mungkin penanganan pasca panen. Nah itu kita dampingi. Nah salah satunya tadi program yang sedang berjalan saat ini adalah sergap ya, serapan gabah Bulog. Nah itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk itu dengan dikawal oleh penyuluh dan Babinsa nih. Nah itu intinya kita ada pengawalan dan pendampingan gitu Mbak.
Untuk respon dari petaninya Bu terkait dengan program sergap ini bagaimana? Responnya mereka sangat antusias karena pemerintah memang membeli dengan harga yang lebih tinggi, lebih tinggi daripada pasaran. Terus Ibu mau tanya manfaat yang dirasakan petani setelah mengikuti program yang diselenggarakan PPP itu apa aja? Ya banyak sih Mbak, mereka yang jelas lebih tahu informasi yang ada di kegiatan pertanian di ini yang diprogramkan oleh pemerintah. Terus setelah tahu mereka juga menerima manfaatnya, misalnya dari tadi sergap contohnya, itu petani bisa langsung difasilitasi, didampingi untuk menjual hasil panennya itu ke bulog dengan itu harganya lebih tinggi. Untuk pas penyampaian program Ibu apakah ada tantangan hambatan gitu? Ini jelas mereka itu biasa Mbak, kalau mereka belum tahu ada buktinya itu mereka kadang yang pertama nggak percaya, terus kemudian intinya petani itu kan memang kebanyakan SDM-nya juga rendah jadi mereka itu mau mengubah perilaku, sikap dan keterampilannya itu apabila mereka sudah melihat, mendengar pun juga belum, sudah mendengar, melihat dan mengetahui bahwa itu sesuatu yang nyata lah seperti itu. Harus ada bukti dulu. Iya, harus ada bukti dulu. Jadi kalau hanya baru wacana kemungkinan masih belum di itu. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan metode baru atau teknologi baru, kita juga harus ada mengadakan demplot atau dem area agar di situ sebagai tempat pembelajaran petani bahwa kita menyampaikan teknologi seperti ini itu memang benar, ini ada demplotnya kayak gitu. Jadi nanti di demplot itu adalah tempat untuk pembelajaran petani terkait dengan program yang dilaksanakan, entah itu baik di kelompok tani ataupun di KWT. Kita juga biasanya ada demplot seperti itu. Berarti solusi dari tantangan hambatan yang dihadapi itu ya dengan cara demplot itu Bu. Iya. Udah semua sih. Kayak udah semua sih. Ini belum. Ibu untuk keikutsertaan sendiri itu semua petani ikut atau ada beberapa yang ikut itu? Ya. Kalau petani yang terdaftar di kelompok tani ikut Mbak. Semuanya ya Bu, hampir semuanya itu ikut. Ya, tidak juga sih, karena petani kan ada yang petani penggarap dan ada petani pemilik. Nah, kadang sebagian petani yang ikut adalah biasanya petani yang penggarap. Jadi miliknya nggak ikut ya biasanya? Ya kan, ada juga yang ikut karena mereka juga petani pemilik dan penggarap seperti itu. Jadi tidak semua. Ini sudah cukup Bu, sudah menjawab pertanyaannya dan kita ajukan semuanya. Mungkin cukup Ibu seperti itu. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami. Mohon maaf mengganggu waktunya.